Kami dari semester 5, kelas 5A1 yang beranggotakan Saya Sri Wahyuningsih. saya Zahratun Lailia, saya Suhartini, Saya Nobiatul Adawiyah. saya Salva Selviani Fani Putri. Dan saya Anissy Patiara. Pengertian interpersonal skill. Menurut Burmester dan kawan-kawan, pada tahun 1998, interpersonal skill adalah kecakapan yang dimiliki seorang untuk memahami berbagai situasi sosial dimanapun berada, serta bagaimana orang tersebut menampilkan tingkah laku sesuai dengan harapan orang lain, yang merupakan interaksi dari individu dengan individu lain. Secara umum, kemampuan interpersonal adalah kemampuan atau kecakapan yang dimiliki seseorang di mana ia mampu menjalin hubungan yang harmonis dengan orang lain dan mengerti apa yang diinginkan orang lain dari dirinya, entah itu sikap, tingkah laku, atau perasaan. Adapun aspek dari kemampuan interpersonal menurut Burmester dan kawan-kawan pada tahun 1988 meliputi 1. Kemampuan berinisiatif merupakan usaha penatarian pengalaman baru yang lebih banyak dan luas tentang dunia luar dan tentang dirinya sendiri dengan tujuan untuk mencocokkan suatu atau informasi yang telah diketahui agar lebih memahami. Kemampuan berinisiatif ditunjukkan dengan adanya perilaku sebagai berikut. 1. Meminta atau mengusulkan pada kenalan baru untuk melakukan kegiatan bersama-sama, misalnya pergi bersama, belajar bersama. Yang kedua, menawarkan kenalan baru suatu hal yang menarik dan interaktif. Yang ketiga, melanjutkan percakapan dengan kenalan baru. Yang keempat, menjadi individu yang menarik dan menyenangkan ketika berkenalan dengan orang lain. Yang kelima, memperkenalkan diri pada seseorang yang ingin dikenal. Aspek yang kedua yaitu kemampuan bersikap terbuka. Self-disclosure adalah kemampuan seseorang untuk mengungkapkan informasi yang bersifat pribadi mengenai dirinya dan memberikan perhatian kepada orang lain. Burmester dan kawan-kawan mengungkapkan perilaku-perilaku yang menunjukkan adanya keterbukaan, yaitu 1. Mengemukakan hal-hal yang bersifat pribadi ketika berbincang-bincang dengan orang yang baru dikenal. Yang kedua, mempercayai seseorang kenalan baru dan membiarkannya mengetahui bagian dari diri yang lebih peka atau sensitif. Yang ketiga, menyatakan kepada sahabat tentang hal-hal yang dapat membuat diri menjadi merasa malu. Yang keempat, memberikan kesempatan pada teman yang baru untuk mengenal diri yang sebenarnya. Yang kelima, melepaskan pertahanan diri dan mempercayai seorang sahabat. Yang keenam, mengungkapkan secara terbuka kepada seorang sahabat bahwa ia dihargai dan disayangi. Adapun aspek yang ketiga yaitu kemampuan bersikap asertif. Dalam komunikasi interpersonal, orang seringkali mendapat kejanggalan tidak sesuai dengan alam pikirannya. Sehingga di saat seperti itu diperlukan sikap asertif dalam diri orang tersebut. Asertivitas dapat diekspresikan dalam bentuk perilaku seperti yang pertama, mengatakan pada seorang teman bahwa kita tidak menyukai cara dia memperlakukan kita. Yang kedua, mengatakan tidak atau menolak ketika seseorang teman meminta kita melakukan sesuatu hal yang tidak kita sukai. Yang ketiga, menolak permintaan teman yang tidak masuk akal. Yang keempat, menegur sahabat ketika ia tidak menepati janjinya. Dan yang terakhir, mengatakan pada teman bahwa ia telah melukai perasaan, mempermalukan, dan telah membuat kita marah. Aspek yang keempat, kemampuan memberikan dukungan emosional. Kemampuan memberikan dukungan emosional adalah empati. Dengan memiliki empati, individu lain mampu memahami orang lain dan lebih mudah melakukan penyesuaian ketika berinteraksi dengan orang lain. Secara khusus, Burmester dan kawan-kawan memberikan beberapa contoh yang mengindikasikan adanya dukungan emosional seperti mendengarkan dengan sabar ketika seorang sahabat menceritakan masalah atau dengan kata lain menjadi pendengar yang baik saat teman sedang sedih. Contoh kedua, membantu teman dalam mengatasi masalah yang berkaitan dengan keluarga dan teman-teman yang lain. Ketiga, dapat menunjukkan sikap yang penuh empati. 4. Dapat memberikan nasihat yang dibutuhkan dan dapat diterima. Dan aspek yang kelima, kemampuan mengatasi konflik. Setiap hubungan antar pribadi mengandung unsur perbedaan yang dapat menyebabkan terjadinya konflik. Konflik senantiasa hadir dalam setiap hubungan antar manusia dan bisa muncul karena berbagai sebab. Upaya untuk mengatasi konflik agar tidak semakin memanas dinyatakan sebagai berikut. 1.
temannya, maka ia harus berusaha untuk mendengarkan keluhan temannya dan tidak menafsirkan sendiri apa yang ada dalam pikiran temannya. 2. Pada saat terjadi konflik, seseorang harus mampu memandang permasalahannya dari sudut pandang yang lain. 3. Agar tidak terjadi konflik yang lebih parah, hindarkan sikap mengejek teman. 4. Tidak mengulang-ulang perkataan atau perbuatan yang dapat mengakibatkan konflik yang semakin memburuk. Berdasarkan definisi di atas, dapat disimpulkan bahwa kemampuan interpersonal merupakan kecakapan yang dimiliki individu untuk memahami berbagai situasi sosial dan menentukan perilaku yang tepat, yang merupakan hasil dari interaksi individu dengan orang lain yang mencakup 5 komponen tersebut. Assalamualaikum. Sari, main yuk. Waalaikumsalam. Silakan masuk. Masuk Miss. Silakan siapa duduk. Berikut adalah salah satu contoh cara meningkatkan interpersonal skill yang kami peragakan. Di sini kami sedang memperagakan bagaimana cara menangani salah satu konflik yang sedang terjadi dengan cara kami memperhatikan terlebih dahulu konfliknya, lalu mendengarkan konflik yang sedang terjadi, dan kami dapat melerai konflik yang ada. Sistem pengamanan pencegahan atau protective security merupakan keseluruhan konsep pengamanan fisik, personel, giat, informasi atau komputer dan telekomunikasi, dan pengamanan teknis lainnya yang akan mendukung fungsi organisasi secara efektif dan efisien. Objek vital adalah kawasan atau lokasi, bangunan atau instalasi, dan atau usaha yang menyangkut hajat hidup orang banyak. Kepentingan negara dan sumber pendapatan negara yang bersifat strategis. Pola pengamanan adalah bentuk sifat sasaran dari segala usaha, pekerjaan, dan kegiatan dalam rangka pencegahan, penangkalan, dan penanggulangan, serta penegakan hukum, serta setiap ancaman dan gangguan keamanan di kawasan objek vital. Sebelum ditentukan pengamanan, terlebih dahulu dilakukan identifikasi terhadap spesifikasi objek vital meliputi 1. Nama objek vital, 2. Klasifikasi objek, 3. Pemilik perusahaan, swasta, pemerintah, atau internasional. Yang keempat ada lokasi atau alamat. Yang kelima jenis atau bidang usaha. Yang keenam nilai aset objek. Yang ketujuh jumlah karyawan termasuk tenaga ahli. Yang kedelapan luas area objek vital, bangunan induk, prasarana pendukung, tempat parkir, dan lain-lain. B. Potensi kerawanan meliputi 1. Ancaman yang bersumber dari lingkungan internal dan eksternal yang berpotensi membahayakan kelangsungan fungsinya objek vital. Dan kedua, gangguan yang dapat menimbulkan kerugian berupa korban jiwa, harta benda, dan trauma psikis. Adapun bentuk pengamanan objek vital terdiri atas A. Pengamanan langsung dan pengamanan tidak langsung. 1. Pengamanan langsung merupakan pengerahan dan penggelaran kekuatan beserta sarana-prasarana, pengalaman sesuai kebutuhan dan perkiraan ancaman dan atau gangguan kamtibnas yang mungkin terjadi. Kedua, pengamanan tidak langsung merupakan pengamanan, pengawasan dan penerimaan laporan dari pengolahan objek vital. Sifat pengamanan objek vital ada dua, yaitu meliputi yang pertama pengamanan terbuka dan kedua pengamanan tertutup. Yang pertama, pengamanan terbuka yaitu dalam bentuk A. Pemeriksaan terhadap badan, barang, dan kendaraan yang masuk dan keluar. B. Pengaturan terhadap manusia, barang, dan kendaraan yang masuk dan keluar, ruang parkir, rute lalu lintas, dan area objek tempat penyimpanan dan penimbunan barang sesuai dengan jenisnya. Yang C. Penjagaan yang bersifat tetap maupun insidensial dengan penempatan pos-pos jaga sesuai dengan luas area objek. Yang D. Pengawalan terhadap manusia, dokumen, dan barang
Yang E, patroli yang dilaksanakan di dalam atau di luar lingkungan objek vital dengan menggunakan kendaraan atau berjalan kaki. Yang F, pengawasan terhadap dokumen, manusia, barang, dan lingkungan. Yang G, penanganan terhadap aksi unjuk rasa. H, penanganan terhadap pemogokan atau kerusuhan massa secara proporsional. Yang I, penanganan terhadap ancaman atau gangguan teror. Yang J, penanganan terhadap bencana alam, kecelakaan kerja, bahaya kebakaran. K, penanganan tindak pidana secara terbatas. Dan yang terakhir, memberdayakan peran serta karyawan dan masyarakat di sekitar objek vital. Sifat yang kedua, pengamanan tertutup, yaitu dalam bentuk A, detektif terhadap potensi kerawanan yang mungkin terjadi, baik yang bersumber dari luar maupun luar lingkungan objek vital. Yang B, pengawasan terhadap tamu, karyawan, barang, dan dokumen. Yang C, pelangganan terhadap karyawan dan masyarakat di sekitar objek vital. Dan D, pengamanan dan perlindungan terhadap personal dan tamu objek vital yang termasuk dalam kategori VIP dan VVIP. Sasaran pengamanan objek vital terdiri atas 5. A. Manusia meliputi 1. Pejabat atau direksi perusahaan, 2. Tenaga ahli asing atau lokal, 3. Karyawan tetap atau lepas, dan 4. Masyarakat sekitar. B. Barang meliputi 1. Mesin produksi, 2. Instalasi, 3. Alat perkantoran, dan 4. Hasil produksi. C. Tempat meliputi 1. Gedung atau perkantoran, 2. Kompleks perumahan, dan 3. Tempat kegiatan produksi. D. Dokumen 1. Informasi, 2. Piranti keras atau lunak, dan 3. Administrasi atau surat. E. Kegiatan meliputi 1. Kegiatan produksi atau non-produksi, dan 2. Kunjungan tamu. Area pengamanan objek vital ditetapkan bersama-sama dengan pengelola objek vital meliputi A. Lingkungan pada area adalah meliputi 1. Lokasi produksi, 2. Perkotaan, 3. Pergudangan, dan 4. Perparkiran. Yang B. Lingkungan di luar area dalam kawasan objek vital meliputi 1. Batasan bangunan dengan pagar terluar, 2. Pagar terluar batas bangunan dengan pemukiman penduduk. Yang C. Lingkungan sekitar di luar kawasan objek vital meliputi pemukiman penduduk objek lain di sekitar objek vital. Sanggau. Patroli dilakukan guna memberikan rasa aman menjelang pelantikan presiden dan wakil presiden yang digelar hari ini. Sebelum menggelar patroli, TNI, Polri, Ormas, OKP menggelar apel bersama di halaman Mapolres Sanggau. Apel dipimpin langsung Komandan Kodim 1204 Sanggau, Letkol INF Gede Setiawan, dan Kapolres Sanggau AKBP Imam Riyadi. Hadir dalam apel tersebut PJ Sekda Sanggau Kukuh Triatmaka, Sekretaris Dishub Sanggau Haji Agus, Paguyuban, Ormas, dan OKP. Di mana apel ini bertujuan untuk mendukung pelaksanaan keamanan pada saat pelantikan presiden dan wakil presiden. Pagi hari ini kita bisa lihat kekuatan yang sudah tergelar TNI Polri ini akan terus mobiling memonitor situasi Kamtibmas di Kabupaten Sanggau, termasuk juga kita memberikan pelayanan pengamanan kepada masyarakat yang sedang melaksanakan kegiatan ibadah, khususnya masyarakat Nasrani yang sedang melaksanakan ibadah pada hari ini. Akan kita berikan pengamanan dan tentunya harapan kami sinergitas kerjasama TNI Polri dan seluruh stakeholder yang ada ini sebagai kunci utama untuk mendukung pelaksanaan agar situasi Kamtibmas betul-betul kondusif. Kita tahu ada riak-riak ya, kejadian-kejadian yang tentunya ini harus terus kita waspadai, sehingga saya yakin masyarakat Kabupaten Sanggau tidak terpengaruh, dan tentunya mari kita jaga Sanggau secara bersama-sama, jangan terpengaruh daerah lain. Usai memimpin apel, Kapolres didampingi Dandim langsung menggelar patroli ke sejumlah objek vital di Kabupaten Sanggau. Tempat pertama yang didatangi jajaran Forkopimda itu adalah Gereja Katedral Hati Kudus Yesus dan Katedral Kelurahan Beringin. Selanjutnya mengunjungi Gereja Santa Maria Bunda Pengharapan di Kompleks Sabang Merah Kelurahan Bunut. Dari Kabupaten Sanggau, Abang Indra, Berkat News TV. Terima kasih sudah menyaksikan video kelompok kami yang kami buat. Kurang lebihnya, mohon maaf apabila ada salah-salah kata dan perbuatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Thank you for watching. Jangan lupa like, comment, and subscribe.